بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعدته وأزواجه وذريته وعلى بيت الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا حسن إلى أبي أحمد خضر بن رملي وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk ke tanggal 1 Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, rahmat dan barokahnya Allah Ta'ala. Dan beruntunglah kita yang bertemu dengan bulan Ramadan ini, terlebih jika kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan positif, karena pahalanya berlipat-lipat ganda yang tentu ini nanti mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan kita. Kita selama bulan Ramadan ini akan mengkaji kitab yang saya pegang ini. Ini saya yang nulis, memang dikhususkan untuk bulan Ramadan. Judulnya adalah Irsyadul Ikhwan ila Ada'il Huquq bi Ihsan fi Jam'in wa Bayanin min Nususil Wahyain. Petunjuk untuk teman, untuk pelaksanaan, untuk melaksanakan hak-hak dengan cara yang baik, dengan cara apa ini? Fi Jam'in wa Bayanin, mengumpulkan ayat, mengumpulkan dan menjelaskan nas dari dua wahyu. Dua wahyu ini maksudnya Al-Quran dan hadis. Hadis itu kan wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, katanya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak disampaikan menurut hawa nafsunya, illa wahyu yuha. Ya juga pada hakikatnya ya juga wahyu dari Allah juga. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara bil 'adli wal ihsan wa aujaba ada'al huquqi wa hadzara minadz zulmi wal udwan wa ja'ala syari'atahu mizanan tu'rafu bihi al wajibat wal huquq wa tastaqimu bihi al 'alaqat wal mujtama'at. Nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalih wa nasta'inu ala husnil qiyam bima amar wa nastahdihi sabilar rasyad was shalah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, kebaikan. Dan Allah juga mewajibkan kita untuk melaksanakan hak-hak ya. Dan Allah menjadikan syariat agama Islam ini sebagai timbangan, sehingga tu'rafu bihal wajibat wal huquq. Dengan syariat tersebut kita tahu mana yang wajib, mana yang hak. Semoga Allah Ta'ala menunjukkan kita, karena kita wa nasta'inu ala husnil qiyam bima amar. Kita meminta kepada Allah agar kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi balagha risalah. Segala puji bagi Rasulullah. Salawat serta salam, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW alladzi balagha risalah, yang menyampaikan risalah. Wa bayyana li ummati huquq rabbiha wa huquq ibadih. Nabi Muhammad jugalah yang menjelaskan kepada umatnya hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Wa arsa da'imal ukhuwah wal mahabbah wa aqama mujtama'an
yaqumu 'alal 'adli wal ihsan wa 'ala alihi wa ashabihi alladhi saru 'ala najhi fi ada'il huquq wa nashril khairi fil afaq. Amma ba'd. Fa inna min a'zami asbabi salahil mujtama' ma'rifatal huquq wal qiyam biha. Sesungguhnya sebab utama masyarakat tercipta dengan baik itu adalah karena masyarakatnya mengetahui hak-haknya dan melaksanakan hak. Fa idza arafa kullu muslim ma alaihi miwajib wa ma lahu min haq salimat al-qulub min at-tanazu' wastaqamat al-akhlaq wa intashara al-amnu wal mawaddah bainan nas. Kalau seorang muslim dia mengetahui ya hak-hak tadi itu dan mengetahui mana yang wajib, maka hati menjadi tenang dan akhlak menjadi baik dan keamanan juga menjadi menyebar, sehingga wal mawaddah bainan nas, manusia menjadi bahagia. Semuanya itu bisa tercipta kalau kita mengetahui haknya Allah apa, haknya Rasulullah apa, bagaimana haknya anak, haknya istri, haknya suami itu apa. Kalau sudah tahu, hati ini menjadi tenang. Wa min hadzal maqsud asy-syarif udi'a hadzal kitab wa summiya irsyadul ikhwan ila ada'il huquq bi ihsan. Sebab itu, dengan maksud itu kitab ini dinamakan dengan irsyadul ikhwan ila ada'il huquq bil ihsan. Petunjuk gawe konco ila ada'il huquq, untuk melaksanakan hak-hak bi ihsan dengan cara yang baik. Wa huwa jam'un li ayatin minal Qur'anil Karim. Ini kumpulannya ayat Al-Qur'an. Wa ahadis min sunnatin Nabi SAW, dan kumpulannya hadis fi bayani haqqillahi ta'ala wa haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan haknya Allah, haknya Rasulullah, wa huquqil walidain wal aulad, haknya orang tua, haknya anak-anak, wa zaujain, haknya suami istri, wal aqarib wal jiran, haknya saudara, kerabat, tetangga, wal muslimin, dan orang Islam, ba'dihim ala ba'd, sesama muslim, wa huquqi wulatil umuri wal ulama, haknya pemerintah dan haknya ulama, wal huquqil 'amma al mushtarakah, hak secara umumnya masyarakat. Summa udbi adzalika binuquli mukhtasira min kalamil ulama litatadhihal ma'ani wa yaqbal fahma wa yajtami'al dalil wal istinbat. Kemudian dijelaskan pemahamannya para ulama ya, supaya pemahamannya lebih kuat. Wa qad mu'idda hadzal kitab liyudarisa fi syahri Ramadan al-mubarak. Kitab ini disiapkan untuk dipelajari di bulan Ramadan fi Masjid Bani Ishaq bi Madrasati Al-Muawana. Di Masjid Bani Ishaq di Madrasah Al-Muawana fi qaryati Benowo Surabaya. Wa jaa yushima fi bina'i mujtami' shalih, supaya terbentuk masyarakat yang baik. Ya, fi bi'ati Sememijaya. Nah, itu Pak, sebut begini. Di lingkungan Sememijaya ya'rifu ahluhul huquq, supaya orang-orangnya ini pada tahu tentang hak dan seterusnya. Nas'alullahal karim ayaj'ala hadzal amal khalisan liwajhi. Semoga saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya amal ini dijadikan amal yang soleh, nafi'an li ibadih, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah, mubarakan fi atharihi, berkah, wa yaj'ala thawabahu wasilan ilayya wa liwalidayya wa limasyayikhi wa liauladi wa dzurriyyati. Semoga saya dapat pahala orang tua juga, guru-guru saya, anak-anak saya, dan keturunan saya. Wa yaj'alana jami'an minal qa'imin bil huquq al-mutahallina bil ihsan al-mustamsikina bil kitab was sunnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana wa liwalidina wa liman 'allamana wa aslih dzurriyyatana waj'al hadzal kitab syahidan lana la 'alaina yauma nalqaq. Amin. Al-babul awal haqqullah ta'ala ala ibadi. Bab yang pertama, haknya Allah Ta'ala ala ibadi, atas hamba-hambanya. Haknya Allah itu apa? Kita sebagai hamba supaya kita melaksanakan haknya Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, manusia, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang mana Allah itu menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan Allah juga yang menciptakan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ayat lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah,
sembahlah Allah, jangan kamu syirik, jangan membuat sekutu kepada Allah dengan sesuatu pun. Allah juga berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya itu tidak menciptakan kamu, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, supaya kamu ibadah. Nah, ibadahnya diperuntukkan kepada Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, namanya sahabat ini, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Kamu tahu enggak haknya Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah ini? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Kanjeng Nabi, Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu haknya Allah itu apa. Qala, maka kemudian Rasulullah dawuh, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba kita semua ini adalah ay ya'buduhu, beribadah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan jangan membuat sekutu dengan Allah, kepada Allah, untuk Allah dengan sesuatu pun. Hadis lain, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah yang mendekatkan aku dengan hambaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu adalah mimma iftaradtuhu alaihi, apa-apa yang aku telah wajibkan kepada hambaku. Yang aku wajibkan kepada hambaku itulah yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Al-fawaid, faedah yang dapat kita pelajari. I'lam anna a'dhabal huquq 'alal itlaq huwa haqqullahi ta'ala 'ala ibadih. Ketahuilah, sebesar-besarnya atau seagung-agungnya hak yang paling besar itu adalah haknya Allah Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba. Ini hak yang paling besar, yang paling agung. Li'annahu subhanahu ta'ala huwa alladhi khalaqahum wa razzaqahum wa an'ama 'alaihim bi ni'amin la tuhsa, falidzalika wajaba 'alaihim ay yufriduhu bil ibadah wa la yaj'alu lahu syarikan fi syai'in minha. Karena Allah yang ciptakan kita, yang ngasih rezeki ya Allah, yang ngasih kenikmatan ya Allah, gak terbatas. Kita bisa ngaji, kita bisa bernapas, kita bisa sehat, dikasih rezeki, itu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, 1000%. Nah, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah murni hanya untuk Allah Ta'ala, gak boleh syirik. Fahaqquhu subhanahu ayyu'bad wahdah, maka haknya Allah Ta'ala adalah disembah, diibadahi, wahdahu, satu-satunya. Bisolati wa siyam wa du'a wa tawakkal wa ghairi dzalik min anwa'il ibadat. Dengan cara apa? Ya salat, ya poso, ya donga, tawakal, dan berbagai macam ibadah. Wa yakunal qalbu mutawajjihan ilaihi wahdah. Hati kita, hati seorang hamba juga harus tawajjuh kepada Allah Ta'ala. Ini diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. La yaqsidu ghairuh, jangan bermaksud selain Allah Ta'ala. Makanya kalau saya habis salat, ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkaulah maksud aku, maksud tujuanku ya engkau ya Allah. Wala yarju siwah, jangan berharap kepada selain Allah. Mengharap apa selain Allah? Yang lain itu tidak mempunyai, bukan yang menciptakan kita, bukan yang ngasih rezeki kepada kita, bukan yang menghidupkan kita. Wa yajibu ayyajtanibal abdu asyirka kullahu kabiruhu wa saghiruhu, kabirahu wa saghiruhu. Maka seyogyanya seorang hamba itu menjauhi kesyirikan dan menjauhi syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil itu riya, pengen dilihat sama orang. Caper boleh, tapi capernya sama Allah. Cari perhatian boleh, tapi cari perhatian sama Allah. Kita sholat, ya Allah, ini kalau sholat saya cari perhatian engkau ya Allah. Wa qad bayyanat an-nusus annal insan khuliqa lil ibadah. Tadi dijelaskan dalam nas, manusia itu diciptakan untuk ibadah. Saya sampean hidup ini loh untuk ibadah semuanya. Falaisat bil hayatu lillahwi, maka kehidupan yang kita lalui ini bukan untuk sendau gurau, untuk guyon tok. Awid dunya faqat, bukan untuk kehidupan dunia tok.
Bal li taatillah wa ta'dhimihi. Hidup yang kita lalui ini untuk taat kepada Allah. Wa nahnu nuqiru bidzalika fi kulli shalat. Sebab itu setiap kita salat kita ikrar. Setiap salat kita ikrar. Idz naqulu fi du'ail iftitah. Ketika kita membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh solatku ini, ibadahku, hidupku, matiku, aku peruntukkan untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Bagi kita itu ikrar. Ya Allah, ini solatku untuk Engkau ya Allah, hidupku untuk Engkau ya Allah, semuanya, matiku untuk Engkau ya Allah. Nah, hidup untuk Allah Ta'ala tapi diisi main judi online. Ya apa sih? Ya. Hidup katanya untuk Allah tapi kok digunakan untuk maksiat tok. Ibadah untuk Allah Ta'ala tapi kok malah ora poso. Nah, padahal dia berikrar bahwa segala kehidupan yang kita lalui, kematian ini diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Fala yaliku bina, fahadha iqrarun minna. Ini adalah ikrar kita. Anna jami'a a'malina wa hayatina wa mautana khalisatun lahu subhanahu. Fala yaliku bina ba'da dzalika an nasrifu syai'an min hali ghairi. Inilah ikrar kita yang menjadikan semua amalan kita, kehidupan kita, mati kita khalisatun lahu subhanahu, murni ya, untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain. Fala yaliku bina ba'da dzalika an nasrifa syai'an minha li ghairi. Oleh sebab itu sing lurus, aja berubah-berubah, bukan untuk yang lain. Wa min husnil qiyam bihaqqihi subhanahu wa ta'ala ayyuqaddimal abdul faraid ala nawafil. Di antara yang terbaik untuk melaksanakannya hak Allah Ta'ala ini adalah seorang hamba hendaknya melaksanakan yang fardu daripada yang sunnah. Sunnah itu baik, tapi diutamakan yang fardu. Nah, sekarang kita melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan ini adalah fardu. Ini haknya Allah Ta'ala karena ini fardu. Fayuhafidhu ala sholawati wa sairil wajibat qabla ay yastaghila bit tatawwu. Maka hendaknya kita menjaga sholat ya, dan segala hal yang wajib-wajib sebelum sibuk dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Sunnah itu baik, tapi utamakan yang wajib-wajib. Niat tahajud, bagus. Saya mau wiritan sampai 3 jam, sampai petang jam. 10 menit sebelum subuh keturun. Subuhnya akhirnya kelewatan. Nah, wiritan tadi sama tahajudnya sunnah, subuhnya wajib. Jadi semuanya terukur. Piye carane yang fardu-fardu ini dilakukan lebih dahulu. Jadi ngukur diri. Wa kadzalika yajibu ayyakuna 'amaluhu khalisan lillah. Begitu juga wajib bagi kita melaksanakan amal-amal ini dengan ikhlas untuk Allah Ta'ala, bukan yang lain. La yuridu bihi madhan wala sum'ah. Jangan berharap pujian, jangan berharap sum'ah. Ingin didengar sama orang. Fa innal ibadah la tuqbalu illa bil ikhlas. Karena ibadah ya itu tidak diterima kecuali kalau ibadah tersebut ikhlas ya. Sampai sholat ibadah supaya dilihat sama orang lain, percuma ibadahnya ditolak, bukan untuk Allah kok, bukan untuk Allah. Puasa ya, supaya dianggap hebat, sedekah supaya dianggap orang baik, supaya didengar sama orang baik, sedekahnya ditolak. Ya, kenapa? Karena itu bukan untuk Allah. Ya Allah gak terima, gak nerima. Fa idza haqqaqal 'abdu hadzal haqqal 'azim, kalau seorang hamba melaksanakan hak-hak yang besar ini, soluhat hayatuhu, maka kehidupannya enak. Wastaqamat akhlaquhu, maka akhlaknya lurus. Wasahla alaihi ada'u huquqin nas, maka dia juga akan mudah untuk melaksanakan hak-haknya manusia, karena hak yang paling besar,
haknya Allah Ta'ala sudah dia ketahui dan dia sudah laksanakan. Li'anna man azumallahu fi qalbihi, karena orang yang mengagungkan Allah dalam hatinya, sahula alaihi ayyakuna adilan muhsinan fi muamalatihi, maka dia akan mudah untuk melaksanakan adil, melaksanakan sesuatu pada tempatnya, muhsinan secara baik, fi muamalatihi dalam muamalah-muamalahnya yang lain. Fatauhid aslu kulli shalah, kesimpulannya adalah tauhid itu adalah ya asal dari segala kebaikan. Tauhid dirusak ya rusak kabeh. Wal qiyamu bihaqqillah asasu kulli khair fid dunya wal akhirah, dan melaksanakan haknya Allah Ta'ala ini adalah dasar dari segala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dapat melaksanakan apa-apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala, yang mana ini adalah haknya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma azil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'i ailatina wa usratina wa ala muassasatina al muawanah wa murha bi ziyadatin katsiran min at-talami wa tilmidan waj'alhum auladana min ahli al-ilmi wa lil khair wa lil tuqa lil istiqamah wa lil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.